Enggak, nak. Tapi Bapak lapar, nak. Lapar. Minum dulu, Pak. Tolong, nak. Bapak lapar, nak. Udah 3 hari nggak makan. Tolong, nak. Lapar. Ini, Pak. Makan roti ini dulu, Pak. Bapak masih lapar, nak. Kamu pasti bisa cari, nak. Tolong Bapak, nak. Tolong ya, nak. Tolong, nak. Sabar ya, Pak. Aduh, lapar. Sabar ya, Pak. Sebentar lagi Mbak saya datang. Nanti kalau Mbak saya datang, jatah makanan saya buat Bapak aja deh. Kenapa nasibku begini? Kenapa? Ya Allah, kuatkanlah Bapak ini. Ya Allah, agar dia bisa bertahan sampai nanti Mbakku pulang dan membawa makanan. Assalamualaikum. Salam. Kak, kok pulangnya terlambat? Ngamen hari ini sepi, Sin. Mbak aja cuma dapat uang buat makan malam kita berdua doang. Yasin abis nolong bapak-bapak, Mbak. Bagus dong. Iya, itu bapak-bapaknya. Katanya sih udah 3 hari nggak makan. Tapi tadi siang udah Yasin kasih makan. Cuman sedikit. Ya ampun, baik banget sih kamu, Sin. Mana orangnya, mana orangnya? Ngapain dia di sini, Sin? Dia orang jahat. Ini loh, Mbak. Bapak-bapak yang tadi saya ceritain. Jadi kamu orang jahat gitu? Orang jahat. Siapa orang jahat? Jadi, Mbak kenal sama bapak itu? Siapa bapak itu, Mbak? Iya, Mbak kenal. Siapa orang tua itu? Jadi, kalau Mbak udah kenal, boleh kan Yasin izinkan bapak itu menginap di sini? Nggak boleh. Kenapa, Mbak? Kenapa nggak boleh? Karena dia itu telah menghina kita, sih, dengan sebutan sampah masyarakat. Masa sih, Mbak? Dia itu kan pengemis. Mana punya dia mobil? Mbak inget banget, Sin. Dia itu pengemudinya. Ah, nggak mungkin lah, Mbak. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, tanya aja sekarang sama dia. Benar, Pak. Apa yang dikatakan oleh Mbakku? Kalau nggak benar, bilang aja, Pak. Mungkin Mbakku salah ingat. Tidak, nak. Kakakmu mau benar.
Kenapa? Kenapa Bapak tega menghina mbakku? Waktu itu saya dipuji dengan kekayaan saya, Nak. Jadi, Bapak dulunya orang kaya? Hei, ada apa ini? Siapa yang menyuruh kalian ke sini? Hah? Maaf Pak, kami dari tadi menunggu Bapak. Iya Pak, kami dapat informasi kalau Bapak mau membagikan sembako kepada kami Pak. Bagikan sembako? Apa-apaan nih, Pi? Kenapa mereka rame-rame ada di sini? Begini loh, Mi. Mereka bilang kita akan membagi-bagikan sembako. Siapa yang bilang? Maaf Bu, saya dapat informasi dari kertas ini. Kalian dengar? Saya tidak pernah menyebarkan selebaran ini, ngerti? Mami juga tidak, Pi. Tapi Bu, sudahlah Pak, Bapak kan orang kaya. Bagilah sedikit rezeki buat kami. Iya Pak, beramal Pak. Saya mau beramal dan tidak beramal, itu urusan saya. Dan yang pasti, saya tidak akan pernah memberikan sembako. Siapa sih yang membuat isu bahwa kita akan membagi-bagikan sembako? Alah, Pi. Palingan di antara mereka sendiri, Pi. Mereka itu kan orang miskin, Pi. Bisanya cuma ngemis aja, Pi. Dasar pemalas. Ya, orang miskin selalu membuat kita kesel. Dikit-dikit sumbangan, dikit-dikit sedekah. Dia pikir cari uang itu mudah ya, Mi? Abis kebiasaan mereka itu minta-minta, Pi. Mereka pikir nyari uang itu gampang. Mereka cuma bisa nodong aja. Ya, seharusnya pemerintah kita ini memisahkan orang-orang miskin di suatu tempat dan tidak boleh mengganggu wilayah kita. Dan pasti mereka tidak akan membuat ulah, ya kan? Selamat pagi, Pak Bob. Pagi, Pak. Iya, betul, Pak. Iya. Ya, perusahaan kami memang membutuhkan suntikan dana, Pak, untuk proyek itu. Iya. Iya. Ya, peluangnya sih sampai saat ini sudah 90%, Pak. Tentu, Pak. Tentu saya akan segera menyerahkan surat jaminannya. Papi, kok Papi kelihatannya girang banget sih, Pi? Emangnya pestanya dalam rangka apa sih, Pi? Mi, gimana Papi nggak girang, Mi? Proyek sudah 90% di tangan kita. Dan calon investor pun sudah ada. Nah, apa lagi? Hah? Terus, kalau investornya udah dapat, yang jadi jaminan apa, Pi? Ya, rumah kita dong, Mi. Oh my God! Rumah kita jadi jaminannya, Pi! Tenang, Mi. Tenang, Mi. Tenang. Hah? Papi! Pi! Kalau jalan tuh lihat-lihat. Dasar gembel gak punya otak. Maaf, Pak. Maaf. Maaf. Kamu mau mampus ya? Hah? Dasar gembel kamu. Emi. Masya Allah, jahat banget orang itu. Kamu mau ngapain, Sin? Mau dibersihin, Kak? Jangan, Sin. Itu udah kotor banget loh. Nanti kita sakit lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Kak. Yasin yakin kok kalau kita makan ini, kita nggak bakal sakit. Paling sakit perut doang.
Yasin gorengin dulu ya, Kak. Cepet banget dong, Sin. Yasin, kalau telur sih gampang, tapi kalau yang lain nggak tahu deh. Yaudah kita makan yuk. Mbak juga dong. Iya, kamu makan yang banyak. Besok udah kerja lagi. Ya? Oh iya, Sin. Uang tadi siang kamu taruh mana? Yasin kasih ke masjid. Ke masjid? Iya. Buat apa, Sin? Kan gini, Mbak. Tadi ceramah Yasin dengerin Ustadz. Katanya Ustadz, kalau kita ngasih yang kita punya dengan ikhlas, nanti dapat balasannya dari Allah. Ya udah, kalau itu keputusan kamu. Yang penting kamu ikhlas kan? Iya. Ya udah makan yuk. Pak RT, nggak ada kapok-kapoknya meminta sumbangan kepada saya. Apa Pak RT pikir saya ini dinas sosial? Iya, Pi. Jelas-jelas waktu itu kita pernah bilang kalau kita tidak akan pernah nyumbang dalam bentuk apapun. Sekarang kok Pak RT masih nekat sih datang kemari? Ya siapa tahu Pak Bendi ada rezeki mau beramal. Orang beramal untuk masjid kan baik, Pak. Pak RT, dari dulu kenapa sih ngebangun masjid lagi? Sementara maling tetap masih keluyuran. Dan orang korupsi bukan makin berkurang, Pak RT, malah makin bertambah. Jadi apa gunanya ngebangun masjid, Pak RT? Bener, Pi. Pikir-pikir, buat apa sih ngebangun masjid itu? Nggak penting banget. Atau jangan-jangan cuman alasannya Pak RT untuk cari duit? Saya tidak seburuk itu, Pak. Itu kan kata Pak RT. Bener, Pi. Ini cuma caranya Pak RT untuk cari sampingan. Namanya juga RT, kan nggak digaji. Begitu itu. Sekarang ini banyak orang mencari uang dengan dalih dan alasan membangun masjid, musola, yayasan, dan sebagainya. Sementara uangnya Pak RT masuk kocek sendiri. Sudahlah Pak RT. Pak RT lebih baik pulang saja. Ingat ya Pak RT ya, kita tidak akan pernah menyumbang dalam bentuk apapun. Ayo, pergi sana. Silakan Pak RT. Pergi. Pagi-pagi minta sumbangan, sedangkan kita nih Mi, hendak mencari uang. Sementara mereka mau minta uang. Ada-ada saja. Mereka mau seenaknya aja. Mereka pikir gampang cari duit. Nadia, Ya, Pak. kamu kabar sebentar. Ya. Apa Pak Bob sudah hubungi kita? Belum, Pak. Kamu sudah coba kontak dia? Belum, Pak. Gimana sih kamu? Seharusnya kamu punya inisiatif untuk mengkontak dia. Saya pikir Pak Bob akan menghubungi Bapak langsung. Apa? Orang sesibuk dia yang menghubungi kita, begitu? Seharusnya kamu yang menghubungi dia. Ngerti gak sih kerja kamu? Sekarang kamu cepat hubungi dia. Ayo, sekarang juga. Baik, Pak. Baik. Sialan. Katanya mau kasih suntikan dana. Sekarang malah susah dihubungi. Brengsek. Permisi, Om. Halo. Apalagi sih? Suara kamu tuh jelek. Sudah sana pergi. Ya, maaf dong. Enak saja bilang maaf. Maaf. Sudah sana pergi. Kamu itu bikin tambah pusing kepala saya, tahu? Saya kan kerja, Om. Alah,
alasan. Kalian ini memang sampah masyarakat. Sana pergi. Ya Allah, orang kayak itu sombong banget. Kuatkanlah hamba dalam menghadapi hinaan orang-orang sombong itu. Berilah dia pelajaran, ya Allah, supaya dia bisa merasakan bagaimana rasanya dihina seperti ini. Ada apa lagi sih Pak RT? Ini Bu, saya ingin meyakinkan para pemuda, apa betul Pak Bendi benar-benar dan Ibu tidak mau menyumbang? Loh Pak RT ini gimana sih? Pak RT kan dengar sendiri. Kami tidak akan pernah menyumbang. Emangnya kenapa? Bu, kenapa sih Bu? Ibu tidak mau menyumbang untuk daerah tempat tinggal Ibu sendiri? Di surat sumbangan itu kan tertulis sumbangan seikhlasnya. Kalau kami tidak ikhlas menyumbang, buat apa kami menyumbang? Katanya orang kaya, nyumbang aja nggak mau. Iya, pelit. Apa kalian bilang? Mau saya pelit? Tidak pelit. Itu bukan urusan kalian. Maaf Bu, anak-anak suka emosi. Emosi sih emosi. Tapi lihat-lihat dong. Kalau tidak mau menyumbang dengan uang, nyumbang doa juga boleh Bu. Ya itu. Kami nyumbang doa aja. Kami doain semoga masjidnya cepat jadi. Dan Bapak tidak datang-datang ke sini lagi untuk minta sumbangan. Dan tidak ngerepotin orang lagi. Terima kasih atas doanya Bu. Permisi, kami pulang. Assalamualaikum. Kenapa sih Mbak? Di dunia ini ada orang miskin dan ada orang kaya. Kenapa sih nggak semua orang tuh miskin kalau nggak kaya? Mbak juga nggak tahu jawabannya, Sin. Kadang-kadang Mbak ngerasa kalau Allah tuh nggak adil sama kita. Ada anak-anak orang kaya yang bisa makan enak, bisa sekolah. Pasti masa depannya enak ya, Sin? Kenapa sih Mbak? Nasib kita malang banget. Tempat tinggal di tempat kumuh kayak gini. Kadang makan, kadang enggak. Ya sudah lah, Sin. Kita harus ikhlas menerima apapun dari Allah. Yang penting sekarang, kita harus berusaha dan terus berdoa sama Allah. Supaya nasib kita bisa berubah. Insya Allah ya, Sin ya. Batal? Iya Pak, katanya batal. Kenapa kamu tidak mencoba untuk membujuknya? Maksud Bapak? Seharusnya kamu tuh merayu bagaimana agar dia tidak membatalkannya. Saya sudah mencobanya Pak. Coba bagaimana? Mencoba tersenyum. My God, cuma tersenyum. Bukan begitu. Merayu merayu. Sial terus. Kalau terus-terusan begini, gagal. Kalian bulan ini tidak akan dapat gaji. Ngerti? Goblok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bendi. Ada apa lagi nih? Hah? Begini Pak, kami dari Karang Taruna dan semua warga di sini kami butuh pertolongan lagi Pak. Pertolongan? Pertolongan apa lagi ya? Ini Pak Bendi, kita pemuda di sini mau minta sumbangan, mau ngadakan kegiatan Pak. Sudah. Sumbangan. Nggak tahu orang lagi pusing, ngerti? Apa? Kalian mau melawan saya? Ayo kalau berani. Nanti kalian akan saya lapor polisi. Kalian tuh sama dengan rampok, ngerti? Pak, kalau Pak Bendi nggak nyumbang juga nggak apa-apa. Tapi jangan panggil kami rampok dong Pak. Ya, jangan duduk kami senangnya dong Pak. Diam kamu. Kalian ini memaksa kan? Hah?
Maaf Pak, kalau kami mau terasa memaksa, ya kami minta maaf Pak. Maaf. Kalau begitu, saya pamit dulu Pak. Maaf atas kejadian barusan Pak. Sudah sana pergi. Ayo. Dasar anak-anak kere. Kerjanya sumbangan. Orang pusing. Ini udah benar-benar kelewatan, Bang. Dia tidak hanya pelit, dan dia juga tidak mau peduli dengan keadaan kampung kita, Bang. Betul, Bang. Rumahnya aja tinggal di sini. Tapi dia tidak pernah menganggap bahwa dia tinggal di sini, Bang. Sudahlah, sifat orang itu kan macam-macam. Allah, dasar kikir. Gua sumpahin biar usahanya bangkrut, biar dia jatuh miskin. Pusing, semuanya duit. Dikira gampang cari duit. Berangkat kerja, duit. Hari ini benar-benar sial. Urusan di kantor sial. Pulang ke rumah juga sial. Ada apa sih, Pi? Pak Bob nih membatalkan suntikan dananya buat perusahaan kita. Bagus dong. Mami ini gimana sih? Bukannya ikut prihatin, malah bilang bagus. Ya bagus dong, Pi. Itu berarti Papi nggak jadi ngegadein rumah ini untuk jaminan ke bank. Mami kemarin mendukung. Sekarang kok berubah pikirannya? Hah? Emang Mami pernah ngomong begitu? Mami, ingat waktu kita minum bareng di bar. Mami ngedukung. Mami ingat itu? Hah? Oh, yang itu. Kalau nggak pakai ngegade-gadein, ya Mami ngedukung-dukung aja, Pi. Tapi kalau pakai acara ngegade-gadein, ya jelas Mami nggak ngedukung dong. Gimana sih Mami ini? Siapa, Pi? Halo? Selamat malam juga, Pak Bob. Ya? Aha. Ya? Sekarang Pak Bob ini ada di mana nih? Baik, Pak Bob. Iya, sekarang juga. Iya. Saya akan datang bersama istri saya. Baik, Pak Bob. Pak Bob, tapi tunggu saya sampai saya datang. Oke? Oke. Sampai ketemu nanti, Pak Bob. Malam. Nih, cepat sekarang. Ganti baju. Ayo, cepat. Yes! Pi, kita mau kemana sih, Pi? Bawa uang sebanyak ini? Kita akan menjamu calon investor nih. Ya, kita harus berkorban. Tapi dengan uang yang baru Papi ambil sebanyak ini, nggak kebanyakan, Pi. Kalau kita kepengen ikan yang besar nih, ya umpannya juga harus besar. Ya, terus kalau kita udah dapat investornya, rumah kita nggak akan jadi jaminan kan, Pi? Ya, kita lihat sajalah nanti, Mi. Terus, Pi, kalau tendernya sampai gagal, rumah kita sebagai jaminannya terus diambil gimana, Pi? Kita mau tinggal di mana? Mi, namanya juga bisnis. Ada untung, ada rugi. Jadi lebih baik nggak usah dipikirin dari rugi, Mi. Mendingan sekarang kita pikirin keuntungan saja. Hah? Coba, Mi. Kalau proyek ini jebol, Mami mau minta apa? Ayo. Iya juga ya, Pi ya. Daripada uangnya kita sumbangin ke masjid, mendingan kita dugem ya, Pi. Asik ya nggak? Ya kan, Pi? Jadi ikannya dibagi dua, Kak. Terserah kamu mau seberapa. Kakak juga sisanya nggak apa-apa. Bagi dua aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ikan ini membawa berkah bagi kami, ya Allah. Pus, kamu kemana aja sih? Sampai kotor begini tuh kan, kotor tuh. Tumben kamu, Sin. Ngasih makan ikan ke kucing.
Biasanya secuil aja nggak pernah. Ya kan Yasin mau ulang tahun Kak. Jadinya Yasin lagi baik-baik hati nih. Yasin besok ulang tahun. Ya Allah, semoga besok aku bisa dapat rezeki lebih hingga bisa membelikan Yasin sesuatu. Kita akan jadi kaya. Kita akan jadi kaya. Mi, kita akan jadi kaya, Mi. Iya, Pi. Kita bakalan jadi kaya, Pi. Tapi Papi harus istirahat dulu, Pi. Kan besok pagi harus ketemu Pak Bob. Mi, itu gampang Mi soal besok, Mi. Yang pasti kita akan kaya kan, Mi? Istirahat dulu yuk, Pi. Yuk, kita ke kamar aja yuk, Pi. Yuk istirahat yuk, Pi. Di kamar aja yuk, Pi. Yuk istirahat. Kita akan kaya, Mi. Kalau aku ngamen, aku nggak bisa membelikan Yasin hadiah ulang tahun. Mungkin hari ini aku harus nyoba mengemis. Siapa tahu dengan begini, aku akan dapat banyak uang dan bisa membelikan Yasin hadiah ulang tahun. Ada apa, Nadia? Pak Bob sudah ada di sini, Pak, menunggu. Bilang sama beliau, saya ini sedang kejebak macet, ngerti? Tapi dia bilang kalau dalam 15 menit Bapak tidak ada di sini, dia akan pergi, Pak. Jangan. Ya kamu harus mencoba menahan dia agar dia tidak pergi. Entah bagaimana caranya. Saya sudah mencobanya berkali-kali, tapi kayaknya dia udah nggak sabar mau pergi, Pak. Goblok. Kamu harus terus mencoba untuk menahan dia. Kamu pergunakan segala cara. Apa yang ada di diri kamu, ngerti nggak sih? Kamu saya gaji untuk itu, ngerti? Baik, Pak. Om, sedekah, Om. Kamu lagi. Sana pergi. Om jadi orang kaya jangan sombong dong, Om. Nanti Allah akan murka sama Om. Kamu jangan kasih saya, ya? Sana pergi. Saya kan cuma minta-minta, Om. Jangan pukul saya dong, Om. Udah kamu pergi. Dasar gembel busuk. Sampah masyarakat. Pergi. Om jahat. Mudah-mudahan Om lebih miskin dari saya. Apa kamu bilang? Om jahat. Om akan dimurkai sama Allah. Kurang ngajar dasar gembel busuk. Gara-gara gembel busuk membawa sial. Gembel busuk. Ya Allah, maafkan saya jika tadi saya harus mengutuk orang itu. Maafkan saya karena saya tidak tahan terhadap kesombongan orang itu. Berilah dia pelajaran, ya Allah. Pak, sambil menunggu, bagaimana kalau kita ke kafe sebelah minum-minum? Yuk. Pak, Mbak. Katanya pertemuannya sudah diatur. Dan saya sudah menunggu dari pagi. Mana Pak Wendy-nya? Sebentar lagi dia akan hadir, Pak. Tunggu ya. Tolong sampaikan sama Pak Wendy. Urusannya lain kali saja. Terima kasih. Ya, mati. Maafin Mbak ya. Maaf. Mbak nggak bisa ngasih hadiah buat kamu. Tadi Mbak udah berusaha nyari uang dengan cara ngemis, tapi Mbak nggak bisa, Sin. Mana tadi ada yang ngatain Mbak sampah sialan lagi. Kurang ajar. Jadi mereka menghina kakak. Mentang-mentang orang kaya, bicara seenaknya. Ya sudah, Sin, nggak apa-apa. Yang penting kamu maafin Mbak ya. Nggak apa-apa kok, Mbak. Mbak nggak usah sedih ya. Yasin, masuk dulu ya, Mbak. Enggak, Pak. Pak Bob sudah pergi karena nunggu Bapak terlalu lama. Hah? Percuma kamu saya gaji. Mengurus orang Pak Bob saja tidak bisa. Becus. Habis dia bilang, Bapak kelamaan sih. Kamu yang tolol. Perempuan sial, tidak becus.
Mengurus tamu perusahaan saja tidak mampu. Sekarang kamu pulang. Dan jangan pernah kembali ke kantor ini. Tapi Pak... Jangan jawab. Maksud Bapak... Kamu nggak ngerti? Kamu hari ini saya pecat. Tolong Pak, jangan pecat saya. Jangan banyak bicara. Saya muak melihat tampang kamu. Membawa sial. Pergi! Pergi! Bapak kejam! Semoga Bapak dikutuk sama Tuhan! Tuhan tidak pernah mengutuk saya. Tahu? Tuhan itu tidak ada. Hah? Sekarang kamu pergi. Pergi! Ya Allah, saya tidak tahu harus memaafkan atau malah mengutuk orang yang menghina saya tadi. Saya tidak tahu, ya Allah. Berikanlah petunjuk-Mu padaku. Amin ya Rabbal Alamin. Ternyata Papi sudah menggadaikan surat-surat rumah kita, Pi. Tapi sepengetahuan Mami. Papi tega, Papi tega. Papi nggak pernah dengar kata-kata Mami, Pi. Mi, maafkan Papi. Maaf. Sudah terlambat, Pi. Dalam keadaan begini, Papi baru minta maaf. Maaf, terlambat, Pi, terlambat. Proyek gagal. Pak Bob kabur. Kita sudah habis-habisan. Sertifikat rumah pun sudah digadaikan. Tapi semua proyek gagal. Nah, itu bukan gagal lagi, Pi. Kita itu bangkrut, Pi, bangkrut. Papi benar-benar menyesal, Mi. Dari tadi Papi cuma bisa ngomong menyesal. Nggak ada berhenti-berhentinya menyesal. Yang Mami butuhkan bukan menyesalan, Pi. Tapi cara jalan keluarnya, Pi. Gimana, Pi, dengan kelangsungan hidup kita nanti, Pi? Mami nggak mau miskin, Pi. Tapi kenyataannya sekarang kita sudah miskin, Pi. Kami tim dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Bapak. Dan akhirnya kami memutuskan amputasi kaki adalah jalan yang terbaik. Dan ini surat yang harus ditandatangani. Amputasi. Hanya itu jalan yang terbaik. Bagaimana dengan keadaan istri saya? Sampai sekarang dia masih belum sadar. Dan kondisinya? Dia mengalami gegar otak, Pak. Sekarang saya tidak punya apa-apa lagi, Nak. Istri saya juga jadi gila. Sekarang saya hidup dari belas kasihan orang lain. Jadi pengemis.
maafkan saya. Saya memang bersalah. Sekarang saya sudah merasakan bagaimana menjadi orang miskin. Dan saya juga sudah merasakan bagaimana menjadi orang yang terhina. Maukah kamu memaafkan, Nak? Iya, Pak. Saya maafkan. Terima kasih. Terima kasih. Kalian berdua memang berhati mulia. Papa menyesal. Bisa biasain itu istri Bapak. Dia sudah tidak mengenali Bapak lagi. Sin, pertanyaan kita udah terjawab. Salah apa, Kak? Dulu kamu pernah nanya, apakah Tuhan itu maha adil? Dan ternyata Tuhan itu emang adil. Kenapa sih, Mbak? Nasib kita kayak gini. Padahal kan kita nggak pernah minta nasib kayak gini. Iya, kita emang nggak pernah minta nasib kayak gini. Tapi Mbak pernah baca di koran bekas yang waktu itu kita pakai buat tidur, Sin. Kalau kita mau ubah nasib, harus kita sendiri yang merubahnya. Caranya? Ya kita nabung. Terus modalnya kita pakai buat jual asongan. Kita main lagi yuk. Yuk. Pak, bangun, Pak. Pak, gimana kita, Pak?